Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibodas 1, Bapak Kusmardianto SPD. Yang saya hormati Ibu narasumber CGP Angkatan 11, Angkatan 11, Ibu Siti Rohma MPD. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Cibodas 1, Tangerang. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan inayahnya hingga kita bisa berkumpul seperti biasanya setiap bulan dalam acara Kongel Suta, di mana kita akan sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Alhamdulillah hari ini rekan kita dari CGP Angkatan 11 akan melakukan diseminasi tentang implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mari sama-sama kita sama-sama belajar ya untuk meningkatkan kompetensi kita. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pengarahan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah materi dari ibu narasumber kita, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara Kongel kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibodas 1 Kota Tangerang, Bapak Kusmardianto SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di hari yang sangat genting ini, weekend, masih berkesempatan untuk mengikuti acara kegiatan Kombel kelompok belajar. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kinerja. Yang pertama mengenai PMM, masih ada beberapa yang belum mengisi jadwal observasi. Nah, ini tolong segera diisi yang belum menentukan tanggal waktunya untuk pelaksanaan observasi. Yang kedua, saya selalu mengingatkan tentang absen dan terutama absen yang elektronik, Ayu, dan saya berniat mulai minggu depan akan saya pantau kehadirannya. Jadi kalau nanti ada yang belum mengisi akan saya japri untuk diingatkan. Jangan sampai apa yang dijelaskan oleh pengawas kemarin bahwa untuk yang sekarang ini bahasa beliau sudah tidak ada ampun lagi. Artinya apabila ada absen yang tidak terisi akan berpengaruh terhadap tunjangan. Itu yang langsung pertama akan berdampak kepada tunjangan insentif, tunjangan sertifikasinya. Yang kedua, ini yang lebih berbahaya, akan ditunda kenaikan pangkatnya. Jadi kalau mengusulkan kenaikan pangkatnya itu ditunda. Yang terakhir akan diberhentikan secara tidak hormat. Nah, ini informasi. Dan ke depan akan ada pembinaan bagi guru-guru PNS, guru P3K dan TH, PNS dan P3K oleh pengawas. Dari Pak Yudi ke sini menyampaikan untuk berkoordinasi masalah waktu dan tempatnya. Itu akan menyampaikan tentang PP 29 Wali Kota. Nah, di situ tentang kedisiplinan pegawai. Itu lebih menyeramkan lagi nanti yang disampaikan oleh pengawas. Jadi sekarang intinya kita tidak bisa
bernyantai-nyantai lagi, menganggap ringan, tidak akan ada sanksi apapun. Mungkin tahun depan itu sudah mulai diberlakukan. Bahkan bulan ini sudah dicoba di hal tunjangan. Itu yang saya dapat informasi bocorannya. Selanjutnya serem Bu ya. Serem. Kita nggak lama lagi akan melaksanakan AMBK yang siswanya itu kelas 5 pesertanya, dan saya sudah menginstruksikan ke penjaga, sudah mulai dibenahin tuh ruangan AMBK, dan 1 minggu ini saya sudah menugaskan Pak Rahman dengan Pak Andi, prokop dan teknisi. Saya kasih waktu 1 minggu supaya ruangan itu sudah tertata, steril, nyaman. Baru komputer yang baru bisa ditaruh di sana. Saya kasih jeda waktu 1 minggu untuk merapikan ruangan tersebut. Dengan ketentuan sudah saya jelaskan di situ. Ini dikhususkan untuk lab komputer mini. Yang terakhir, saya kasih bocoran juga, tapi jangan sebarkan. Saya sudah membuat proposal pengajuan lab komputer. Lab komputer untuk di Bodas, isunya hanya 2 kuotanya. Mudah-mudahan dua-duanya ini di ACC. Amin. Termasuk SD Cibodas 1. Bentuknya seperti apa? Lab komputer itu kita memperoleh kalau di ACC itu 30 unit komputer, jaringan internet, berikut dengan listriknya. Ini jangan disebarkan ke sekolah lain karena yang mengusulkan itu hanya Cibodas 1 dan Rama 2. Karena kepala sekolah Cibodas 1 dan Rama 2 itu dua sejoli. Ibarat gabung sama saya. Jadi selalu berkomunikasi. Iya, kalau nanti ya. Nah itu aja terakhir itu. Ya, terakhir. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana. Dan saya berharap Bapak Ibu dalam hal kerjasama terus dipertahankan. Kita jangan ada saling masalah kesalahpahaman, hal yang biasa. Tapi dalam hal kerja tetap harus kita sama-sama. Itu aja Ibu ya. Nah, jadi saya berharap Cibodas 1 ini semakin solid. Iya dong. Segala kegiatan dikerjakan secara sama-sama. Saya sudah menilai dari kegiatan-kegiatan, alhamdulillah masih tetap bersama-sama. Tidak ada yang saling ini bagian ini enggak. Semuanya ikut membaur. Itu harapan saya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya Bapak Kepala Sekolah. Mari terus kita jaga kekompakan kita dalam berbagai aktivitas sekolah untuk mengembangkan pendidikan yang ada di sekolah kita agar lebih maju lagi. Baiklah, rekan-rekan guru semua, kita akan menginjak ke acara inti, yaitu diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh rekan kita yang sedang menjalankan pendidikan CGP angkatan 11. Mari kita simak sama-sama. Kita ambil ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita. Untuk Ibu Siti Rohma NPD, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya hanya menyampaikan informasi yang saya dapat di pendidikan CGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, tapi kami di sini berbagi praktik baik intinya. Baik. Next. Ya, tujuan dari kegiatan ini adalah memahami, nanti kita akan memahami penerapan budaya positif, kemudian bisa mengimplementasikan budaya positif di lingkungan SD Negeri Cibodas 1. Nanti ada kesepakatan yang akan kita sepakati, yang sudah kita sepakati, maaf. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati, hadir dengan penuh perhatian, kemudian berkolaborasi untuk kemajuan dan mengikuti kegiatan dengan gembira. Yang pertama, budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan yang baik dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid di sekolah. Kegiatan kita hari ini, yang pertama kita berbagi praktik baik, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, untuk posisi kontrol kita, cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apakah Anda bersedia? Kalau sudah mengepalkan tangan, udah yakin gitu. Nah, ini adalah keyakinan. Ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Hah? Ada yang setuju yang tidak ya? Setuju. Untuk awalnya kita setuju ya? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada perbedaan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di antaranya, kalau stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berusaha memahami ya. Yang pertama tadi yang respon mencoba mengubah orang. Contoh lain, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah beberapa perubahan paradigma stimulus. Yang selanjutnya, makna disiplin. Apakah makna disiplin? Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mana yang dipakai? Next. Nah, di dalam disiplin positif ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Satu-satu akan dijelaskan. Next, Pak Yandi. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada peduli, nilai-nilai kebajikan, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, rajin, berani, kesantunan, kreatif, semangat, bersahaja, kedamaian, ketegasan. Di sini sudah terpampang nyata proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu, nilai akhirnya adalah kita akan menuju atau menjadikan anak-anak kita sebagai pelajar Pancasila yang setiap hari mungkin sudah kita terapkan ya ke anak-anak. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Bisa kita nyanyiin ya? Masih ingat teman-teman ya? Bisa dong. Coba. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, biasanya sudah hafal udah. Nah, inilah tujuan kita, tujuan dari pendidikan kita. Next, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Biasanya dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya biasanya dihukum. Jadi teori itu motivasi itu berasal dari luar dulu. Nah, ya. Masih yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya kita termotivasi dari motivasi eksternal itu ya. Nah, yang kedua ada motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif. Biasanya ada pertanyaannya atau keyakinannya itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang akan ini tujuan kita agar menuju ke motivasi internal atau tujuan disiplin positif.
Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bisa adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebutuhan kebutuhan untuk bebas atau kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Sekarang kita akan menuju ke posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti saya akan perlihatkan videonya. Tonton lagi ya. Silakan Bapak Ibu, kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, dari video itu kita sudah ada gambaran ya. Ternyata posisi yang cocok untuk diterapkan pada siswa kita yaitu posisi kita sebagai manajer. Bisa menciptakan murid menjadi lebih mandiri, kreatif, dan terbuka. Next. Next, ini. Nah, di sini kita akan mengetahui hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Di sini ada hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman ada paksaan, di konsekuensi stimulus atau tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke.
Dalam hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, tapi kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Di sini sebetulnya kita harus ngisi ya tindakan guru. Yang pertama yang kita lakukan biasanya di kelas, kalau ada siswa yang bersalah, biasanya mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu ternyata sebagai hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu pun sebagai hukuman. Nah, apa sih yang sebagai konsekuensi? Nah di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu pun konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK, itu adalah konsekuensi. Next. Yang selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita kan tujuan kita budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas, kemudian jadi keyakinan kelas, lingkungan positif menjadi budaya positif. Nah, kita mungkin sudah menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama kita dulu bukan keyakinan kelas ya, peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu kan kita buat dari guru sendiri, terus kita sebarkan ke anak-anak, ini peraturannya loh harus kita taati. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, dan keyakinan kelas itu sudah disepakati dan diyakini oleh seluruh warga kelas kita, terutama di kelas. Next, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi sudah. Keyakinan kelas kan keyakinan yang kita sepakati ya. Tapi kalau peraturan kelas biasanya ditentukan oleh gurunya sendiri. Jadi siswa harus mengikuti peraturan itu. Sekarang sudah berbeda, jadi kita nanti peraturan kelas jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan siswa. Nanti di situ ada tanda tangannya. Yang menyepakati atau yang meyakini keyakinan kelas itu adalah, kalau perlu kita kasih tanda tangan semua siswa atau jempol siswa di situ. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif ya? Satu, kalau kita sudah meyakini tadi, yakin atau keyakinan dari dalam diri sendiri, itu akan menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Next, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia.
pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi sekarang kita hilangkan kalimat negatifnya, misalnya tidak terlambat datang ke sekolah. Kalimat tidaknya itu kita hilangkan, itu kalimat negatif. Jadi kita pakai kalimat yang positif, misalnya diganti datang tepat waktu, gitu kan, lebih universal, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Biasanya kita nulis keyakinan kelas banyak banget ya, sampai 10, cukup 3 atau 5. Jadi kalau ada kata-kata yang sama, makna yang sama, kita jadikan satu dengan menghilangkan kalimat negatifnya itu. Tidak membuang sampah sembarangan, kelas harus bersih, atau piket, berarti kita jadiin satu aja karena itu menjaga kebersihan. Jadi itu aja. Jadi 3 kalimat itu bisa kita jadikan satu. Jadi jangan terlalu banyak mungkin ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa ikut berpartisipasi pada saat kita membuat keyakinan kelas di kelas, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin keyakinan kelasnya ada yang harus diperbaiki atau ditinjau kembali. Ya, nah ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, hadir di sekolah sebelum pukul 7, mencuci tangan sebelum masuk, membawa surat izin jika tidak mengikuti pelajaran, menjaga kebersihan kelas, aktif dalam pembelajaran, berpakaian rapi dan sopan, berbuat dan berkata sopan kepada guru dan teman. Nah ini diantaranya. Kemudian ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validitas kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Next. Dalam menstabilkan identitas ada kata-kata guru, misalnya siswa itu terlambat ya, ada contoh kasus terlambat atau dia berantem. Nah kita menstabilkan emosinya dulu, misalnya dia lagi ngamuk sama temennya. Kita ada kata-kata, misalnya dia mukul temannya. Kita kata-kata kita yang kita bisa terapkan dan menstabilkan identitas, misalnya, kenapa, apa yang kamu lakukan tadi? Ini Bu, saya memukul teman saya. Oh, mengapa kamu berlaku seperti itu? Habis dia coret-coret buku saya. Bapak Ibu juga dulu pernah digituin sama teman, tapi apalagi yang kamu lakukan? Wajar saja kalau kamu melakukan seperti itu. Mungkin kalau kami ada di posisi kamu, kami juga akan seperti itu. Cuma gitu, ada kata cumanya ya. Kalau kamu mana lagi, kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus memukul teman misalnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kata-kata gurunya, kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya karena dia sudah dicoret-coret bukunya, dia cuma marah-marah sama temennya. Apa yang kamu lakukan tadi? Aku marah-marah, Bu. Oh, kamu marah-marah. Terus, wah mungkin kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ibu guru bangga sama kamu. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukannya. Ini kata-kata validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Nah ini kalau sudah menanyakan keyakinan, itu biasanya dari awal siswa sudah bisa memberikan, bercerita ke kita. Jadi mereka lebih terbuka. Dengan lebih terbuka itu mereka akan
merubah paradigma mereka menjadi keyakinan yang harus disepakati. Next. Oh ini itu apa? Video saya kemarin coba menyelesaikan masalah mengenai masalah siswa yang tantrum di kelas. Coba tonton sebentar mungkin. Oh begitu, baiklah. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap kami? Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu. Ada alasannya bukan? Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah. Kamu tidak dapat kerjaanmu dicontek begitu saja oleh aku. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul aku. Ya Bu. Sekarang coba kita pikir. Tindakan yang kamu lakukan sampai melempar buku air, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Jadi kalau keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kalau kamu sabar, berarti kamu bersedia memperbaiki kesalahan tindakan yang kamu buat. Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tindakan bersama dan kalau ada yang benar, tepat sekali tindakanmu tidak. Karena sekarang semangat ya, sekarang kamu boleh keluar ke kelas. Ya, ini kemarin salah satu kegiatan kami melakukan segitiga restitusi untuk masalah anak di kelas yang saat itu mungkin mengalami tantrum, dia marah-marah ke temannya. Ada dua, yang kedua yang terlambat sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya boleh, silakan Bu Yayu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dede atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu Dede. Dari tadi kan contohnya yang SMP ya, Siti Rahma ya, maaf. Biasanya Bu Dede saya manggilnya apa ya. Nah, contoh yang ditampilkan tadi kan SMP ya, SMA bahkan. Untuk anak SD itu sulit sekali untuk mengungkapkan selain menyelesaikan masalah karena memang masih terlalu kecil. Sedangkan di sekolah kita juga mempunyai tata tertib dan di situ ada hukumannya. Misalnya di tata tertib kita terlambat 3 poin ya, akhirnya suruh mungut sampah lah, apalah. Sedangkan di paparan tadi untuk menghindari hukuman, karena yang mau kita gali itu agar ada kesadaran dari dalam diri kita, gitu ya. Jadi tidak bisa dihindari juga ya, di sekolah memang terbentur dengan tata tertib. Nah, bagaimana? Apakah tata tertibnya yang diganti, ya kan? Atau langsung hukuman dihilangkan, gitu? Apa itu pasti gitu anak-anak datang pagi semua gitu. Bagaimana cara kita merubahnya? Gak mungkin juga ya langsung hukuman hilang. Di sekolah itu gak mungkin karena memang kita punya tata tertib gitu Bu Dede. Makasih. Baik.
Terima kasih Bu Yayu atas pertinyinya. Nah, tadi kan tata tertib dan hukumannya. Kita ganti mungkin kata-kata hukuman itu dengan kata konsekuensinya aja. Jadi tata tertib itu bukan kita ganti ya. Tata tertib itu merupakan suatu keyakinan. Jadi kita sepakati keyakinan yang kita sepakati bersama. Ganti maknanya, bukan makna, kalimatnya, dan hukuman itu dijadikan sebagai suatu konsekuensi yang harus dijalankan. Tapi kan sebentar. Kalau hukuman mungkin akan membekas. Jadi kita ganti dengan konsekuensi yang harus kita jalankan apabila kita melanggar atau siswa kita itu melanggar keyakinan sekolah ini. Jadi tata tertib itu kita sepakati menjadi keyakinan sekolah. Bagaimana Ibu Yayu? Teman-teman setuju? Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bu Hamidah mau bertanya? Cukup? Oke, baik teman-teman. Cukup ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siti Rohmah atas sharingnya, berbagi praktik baiknya dengan teman-teman, rekan-rekan guru di SD Cibodas 1. Semoga kita bersama dapat mengambil ilmu yang bermanfaat ya, yang disampaikan oleh Ibu Siti Rohmah, terutama buat diri saya sendiri juga nih, untuk bercermin, berefleksi diri agar kita lebih baik lagi. Memang perubahan itu tidak bisa langsung berubah 180 derajat, tapi perubahan kecil itu yang kita cari. Sekarang 1 langkah, besok 1 langkah, selanjutnya akan menjadi 1000 langkah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman nanti yang mau berbagi sharing praktek baiknya. Boleh hubungi saya di Kombel Cisutan, ya, ada juga di PMM. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kita untuk pendidikan yang lebih maju lagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baik, kita tutup saja kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.